Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. Membaca basmalah beserta artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 5 di subtema terakhir, yaitu subtema 4, pengalaman yang berkesan. Untuk materi pelajarannya adalah yang pertama, ungkapan dalam lagu dan puisi. Yang kedua, kegiatan kerjasama. Yang ketiga, membuat hiasan dari kulit telur. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan. Ayo kita mulai belajar. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah memiliki pengalaman bersama keluarga maupun bersama dengan teman-teman. Nah, banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Jadi pengalaman berkesan itu tidak bisa kita lupakan, selalu bisa kita ingat. Nah, saat kalian kecil atau sampai sekarang atau sampai besok, orang tua kalian itu pasti menyayangi kalian. Nah, di sini ada sebuah lagu berjudul Kasih Ibu, ciptaan S.M. Muchtar. Kalian pasti sudah pernah mendengar lagu ini. Nah, dalam lagu ini menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu. Ya, tetapi sebenarnya yang menyayangi kita tidak hanya ibu kita. Nah, ibu dan ayah selalu menyayangi kita. Kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti. Mereka menyayangi tanpa mengharapkan imbalannya. Nah, dalam lagu ini perhatikan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Jadi kasih ibu dan juga kasih sayang orang tua itu tak akan pernah habis, tak akan pernah putus. Hanya memberi tak harap kembali. Jadi tidak pernah meminta balasan apapun. Bagai sang surya menyinari dunia, seperti matahari yang menyinari dunia kita. Nah, itu adalah isi dari lagu Kasih Ibu, tentang kasih sayang seorang ibu. Selain pengalaman bersama orang tua, anak-anak pasti memiliki pengalaman bersama teman. Kalian pasti merasa senang ketika memiliki teman ataupun sahabat. Nah, di sini perhatikan puisi ini. Ini adalah puisi yang ditulis oleh Siti. Nah, sekarang kita baca bersama puisi ini ya. Terima kasih sahabatku. Sahabatku, aku sangat beruntung. Aku memiliki sahabat sepertimu. Senang kita bersama, susah pun bersama. Terima kasih sahabatku, aku senang bermain bersamamu. Kamu pun hibur aku saat masa sulitku. Nah, anak-anak, bisakah kalian menentukan isi dari puisi ini? Dalam puisi ini, Siti merasa beruntung memiliki sahabat. Siti mengucapkan terima kasih kepada sahabat. Sahabat selalu bersama saat susah dan senang. Anak-anak, kalian juga bisa mengungkapkan perasaan bahagia kalian ketika memiliki sahabat melalui puisi. Dan puisi itu bisa kalian berikan kepada sahabat kalian. Selanjutnya, siapa yang memiliki pengalaman bermain hujan-hujanan? Perhatikan lirik lagu berikut ini. Di sini ada lagu yang berjudul Hujan Rintik-Rintik, ciptaan A.T. Mahmud. Ada yang sudah tahu lagunya? Akan Bu Guru contohkan ya. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik,
Di halaman di jalan hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Itu tadi lagu yang berjudul Hujan Rintik-Rintik. Nah, tahukah kalian lagu ini bercerita tentang apa? Lagu ini bercerita tentang suasana saat hujan. Ya, hujan membasahi halaman, membasahi jalan. Kemudian saat hujan, jika kita keluar rumah, kita memerlukan payung untuk berlindung agar tidak terkena hujan. Berikutnya, setelah kalian bisa menemukan informasi atau menemukan ungkapan yang ada di dalam lagu dan puisi, kita akan belajar tentang kerjasama. Nah, anak-anak, pernahkah kalian ikut ibu dan ayah pergi ke pasar? Nah, di sini Dayu memiliki pengalaman ketika belanja bersama ayah dan ibu. Nah, ayah mengantar ibu dan Dayu ke pasar. Ibu membeli sayuran, daging, bumbu dapur, dan buah. Dayu membantu ibu membawa kantong belanjaan. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Nah, anak-anak, kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Anak-anak, bisakah kalian menemukan manakah yang termasuk kerjasama? Perhatikan 4 gambar ini. Dari yang pertama, Udin membantu ibu menyapu halaman rumah. Kerjasama atau bukan? Kerjasama ya. Selanjutnya di sini ada kakak yang mengambil mainan adiknya. Apakah ini kerjasama? Tidak. Selanjutnya di sini adik dan kakak bersama-sama membereskan tempat tidur. Apakah ini kerjasama? Iya, ini adalah kerjasama. Selanjutnya Benny membantu ayah mengelap kaca. Apakah ini kerjasama? Ini juga kerjasama. Contoh kerjasama yang lainnya adalah membantu ayah dan ibu di dapur, memanen buah bersama, membersihkan halaman rumah bersama. Sedangkan contoh bukan kerjasama adalah tidak membantu kakak membersihkan rumah. Malah di sini Udin masuk ke dalam rumah tanpa melepas sandal, sehingga lantai rumah menjadi kotor. Di sini juga bukan kerjasama yang ini, karena Udin bertengkar dengan temannya. Nah, anak-anak, kita bersama keluarga kita bisa melakukan kerjasama seperti membersihkan rumah agar rumah selalu bersih dan rapi. Kemudian, pada saat anggota keluarga yang sakit, kita bisa merawatnya bersama. Seperti ini, Ibu Edo membuatkan makanan untuk Edo. Ayah Edo menyiapkan obat untuk Edo. Nah, dengan kerjasama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kerjasama juga mempererat persaudaraan. Berikutnya, kita akan belajar tentang membuat hiasan dari telur. Apakah kalian suka makan telur? Atau ibu kalian suka memasak telur? Nah, kulit telur itu bisa kita buat menjadi hiasan. Contoh hiasannya di sini adalah membuat kolase. Nah, ayo perhatikan bagaimana Udin membuat kolase dari kulit telur. Udin mencuci bersih semua kulit telur. Pecahan kulit telur runcing dan tajam. Dengan hati-hati, Udin melepas kulit ari dari bagian dalam kulit telur. Setelah semua kulit ari terlepas, kulit telur dijemur. Selanjutnya,
Udin menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk membuat kerajinan kulit telur, yaitu kertas karton, lem kayu, spidol, cat warna, serta kuas. Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Yang pertama, Udin membuat gambar di kertas karton. Di sini Udin menggambar sebuah apel. Nah, kemudian Udin mengolas lem kayu di sebagian permukaan gambar yang akan ditempel kulit telur. Ketiga, Udin menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem. Selanjutnya, Udin mewarnai kulit telur yang sudah menutup gambar. Udin mewarnai menggunakan cat warna. Kelima, Udin menjemur gambarnya di tempat yang aman dan banyak sinar matahari atau angin. Dan terakhir, Udin memberikan tali pada karton. Udin menggantung hiasan telur itu di kamarnya. Nah, anak-anak, jika di rumah kalian ada kulit telur, kalian bisa mencobanya ya. Kalian bisa membuat hiasan kulit telur ini bersama ayah dan bunda. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada ember berwarna merah dan juga berwarna biru. Benny melempar 13 bola ke dalam ember merah. Edo melempar 10 bola ke dalam ember biru. Bagaimanakah cara menghitung semua bola di dalam ember biru dan merah? Kita bisa menghitung semua bola di dalam ember biru dan merah dengan melakukan penjumlahan. Ya, kita menjumlahkan bola yang ada di ember merah dan juga ember biru. Di sini ember merah 13, ember biru 10. Kita jumlahkan 13 ditambah 10 sama dengan 23. Kita lanjut ya. Anak-anak, perhatikan soal cerita berikut ini. Kita akan menentukan apakah soal cerita ini termasuk penjumlahan atau pengurangan. Udin memiliki 20 kelereng. Di sini ada 20. Benny memberinya 11 kelereng lagi. Di sini 11. Berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Nah, anak-anak, soal cerita ini adalah soal cerita penjumlahan. Karena kelereng Udin nanti akan menjadi semakin banyak karena Benny sudah memberinya kelereng. Sekarang, mari kita hitung berapa kelereng Udin. Udin memiliki 20. Kemudian Benny memberinya 11 kelereng. Kita hitung ya, di sini sudah ada 20 kelereng. Kemudian kita lanjut menghitungnya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Jadi 20 ditambah 11 sama dengan 31. Kita masih menghitung dengan bantuan gambar ya. Kemudian soal berikutnya. Siti membawa 15 potong singkong goreng buatan ibunya untuk dimakan bersama teman-teman. Namun, 4 potong jatuh di jalan. Berapakah sisa singkong goreng yang dibawa Siti? Kita lihat di sini di gambarnya ada 15 singkong goreng. Kemudian ada yang jatuh. Nah, kalau ada yang jatuh, berarti singkong gorengnya menjadi lebih sedikit yang bisa dimakan. Sehingga soal cerita ini adalah soal cerita pengurangan.
Di sini kita juga bisa melihat kata kuncinya yaitu sisa. Lalu, berapakah sisa singkong goreng yang dibawa Siti? Sisa singkong goreng itu yang masih ada di atas piring. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Kita ke soal selanjutnya. Dayu melihat ada 10 burung nuri dan 16 burung kakak tua. Ada 10 burung nuri, 16 burung kakak tua. Berapa banyak burung yang ada di kandang burung tersebut? Nah, kita menghitungnya masih dengan bantuan gambar ya. Ini adalah soal cerita penjumlahan, karena kita akan menghitung semua burung yang ada di kandang. Kita hitung bersama yuk. Di sini sudah ada 10 kakak tua. Kita langsung lanjut menghitungnya ya. Di sini ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi, di dalam kandang ada 26 burung. 10 tambah 16 sama dengan 26. Soal terakhir. Benny menghitung buaya yang ada di kandang. Ada 11 buaya di dalam air dan 13 buaya di luar kolam. Berapa banyak buaya yang ada di kandang tersebut? Nah, ini juga soal cerita penjumlahan karena kita menghitung semua buaya yang ada di kandang. Yuk, kita hitung bersama ya. Di dalam air ada 11. Kita langsung lanjut hitungnya. Kita mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi buaya yang ada di kandang berjumlah 24. 11 ditambah 13 sama dengan 24. Nah, itu adalah cara menentukan soal cerita itu penjumlahan atau pengurangan, dan bagaimana menyelesaikan soal cerita dengan bantuan gambar. Untuk menyelesaikan soal cerita maupun soal penjumlahan dan pengurangan tanpa menggunakan gambar, akan Bu Guru jelaskan di video yang lain ya. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Tadi kalian sudah belajar tentang ungkapan dalam lagu dan puisi, kerjasama, hiasan dari kulit telur, dan juga penjumlahan maupun pengurangan dalam soal cerita. Anak-anak, semoga yang Bu Guru sampaikan bisa dapat bermanfaat untuk kalian. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tetap semangat ya anak-anak, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.